Nah, pada video kali ini gue akan membahas 4 skill penting yang wajib kalian miliki. Skill yang akan gue bahas itu bukan skill-skill yang diajarin di bangku sekolah. Tapi bukan berarti pendidikan formal itu nggak penting. Pendidikan formal itu penting, tapi pertanyaannya, apakah skill yang kita dapat pada pendidikan formal itu merupakan skill yang paling penting? Kalau kalian penasaran, kira-kira skill apa sih yang gue maksud? Skill pertama yang merupakan skill yang paling penting adalah skill berpikir kritis. Secara umum, berpikir kritis itu adalah kemampuan kita untuk dapat menganalisis kebenaran informasi sehingga kita dapat mengambil keputusan itu berdasarkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Apakah informasi yang gue dengar ataupun gue baca, skill berpikir kritis itu dapat membantu kalian berpikir secara rasional dalam membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Critical thinking itu penting, entah itu dalam segi kehidupan profesional maupun personal kita. Mau menyelesaikan permasalahan yang ada, mau mengambil keputusan dengan tepat, mau dapat nilai yang bagus, mau membuat perencanaan secara matang, itu semua membutuhkan skill berpikir kritis. Berpikir itu seperti otot, bro. Semakin sering kita latih otot kita, maka semakin kuat juga otot yang kita miliki. Hal ini sama karena cara berpikir kritis. Pertanyaannya, gimana caranya agar kita dapat membangun skill berpikir kritis? Caranya dengan mempertanyakan informasi yang kita terima. Benar nggak sih informasi yang dia sampaikan? Orang yang menyampaikannya itu punya integritas nggak ya? Informasi yang disampaikan itu dasarnya fakta, bukan ya? Kalau emang fakta, apakah sudah tervalidasi kebenarannya? Ini yang disebut critical thinking. Tapi bukan hanya mempertanyakan informasi yang diterima aja, tapi juga mempertanyakan informasi yang kita tahu. Informasi yang gue tahu itu berdasarkan fakta atau hanya asumsi gue. Kayaknya dia nggak suka deh sama gue. Kayaknya gue nggak memiliki kompetensi deh. Kayaknya resiko terlalu besar kalau gue mengambil keputusan seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah benar yang gue pikirkan itu fakta atau hanya asumsi? Skill berpikir kritis itu layaknya otot ya bro. Yang semakin sering kalian menganalisa informasi yang kalian tahu maupun yang kalian terima, maka semakin baik juga skill berpikir kritis yang akan kalian miliki. Skill kedua adalah skill mendengarkan. Skill mendengarkan ini sangat penting. Karena kita belajar bukan dengan cara berbicara, tapi kita belajar dengan cara mendengarkan. Semakin banyak hal yang kalian dengar, semakin banyak hal juga yang akan kalian mengerti. Kualitas hubungan kita dengan orang lain itu pada akhirnya bukan dilihat dari seberapa lama kita berteman, tapi seberapa mampu kita dapat mendengarkan dan mengerti orang lain. Ada salah satu kutipan dari Dr. Ralph G. Nichols yang mana ia dikenal sebagai pionir yang mengembangkan studi berkaitan dengan perilaku mendengarkan. Ia mengatakan, kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan untuk dapat memahami dan dipahami. Dan cara terbaik untuk dapat memahami orang lain adalah dengan cara mendengarkan. Semua orang itu, bro, pasti ingin didengerin dan dingertiin. Dan ketika kita mampu memahami orang lain, percaya, bro, semua orang pasti betah berlama-lama di samping kita. Tapi pertanyaannya, apakah mudah untuk mendengarkan dan mengerti orang lain? Ada salah satu penelitian yang menunjukkan ternyata hanya 10% aja kita mampu mendengarkan orang lain secara efektif. Dan hal ini disebabkan salah satunya dari gangguan notif handphone kita. Iya, gue ngerti. Kadang dengerin tanpa adanya notif masuk aja, kita masih susah. Lagi dengerin temen, tapi pikirannya mau makan siang gimana. Ataupun dengerin, tapi niatnya bukan untuk mendengar, melainkan ngasih nasihat. Yang membuat kita kadang sulit mendengarkan karena kita terlalu fokus ke diri kita sendiri, bukan ke lawan bicara kita. Coba deh, pada saat kalian mendengarkan, jauhkan sebentar handphone kalian. Rasakan napas kalian, yang pikiran kalian nggak fokus kemana-mana, dan niatkan dalam hati, tujuan gue mendengar untuk mengerti apa yang disampaikan. Gue tahu hal ini emang nggak mudah.
Tapi bukankah hubungan kalian dengan orang lain akan jauh lebih baik ketika akan mampu kalian memahami mereka, memahami bos kalian, mungkin kalian dapat promosi jabatan, memahami klien, mungkin kalian bisa dapat project-project baru, mendengarkan gebetan, mungkin bisa berakhir jadi pacarnya. Ketika kalian mampu mendengarkan dan mengerti orang lain, jangan kaget bro, kalian akan jadi prioritas di hidup orang tersebut. Skill ketiga adalah skill negosiasi. Tanpa kita sadari, hampir setiap harinya kita melakukan negosiasi, entah itu dalam kehidupan profesional maupun personal. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau meningkatkan penjualan produk, mau bekerja sama dengan potensial klien, mau beli kebutuhan pokok di pasar, mau mendapat pekerjaan, mau gaji yang besar, semua membutuhkan skill negosiasi. Hal yang kita inginkan itu mampu kita dapati selama kita memiliki kemampuan yang baik negosiasinya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memiliki skill negosiasi yang baik? Caranya, jangan memikirkan diri sendiri. Negosiasi itu bukan tentang menang ataupun kalah, tapi bagaimana cara kita dapat memuaskan kedua belah pihak alias win-win solution. Kesempatan kalian itu bakal hilang kalau orang lain sadar yang kalian lakukan malah memanipulasinya. Mencoba memahami permasalahan dari perspektif orang lain dan memberikan solusi atas permasalahannya emang nggak mudah. Tapi bila orang lain merasa dirinya itu kalian prioritaskan, hal yang kalian minta setelahnya kemungkinan akan terwujud. Negosiasi itu tentang menurunkan ego kita sendiri dan sepenuhnya memberikan perhatian untuk mengerti permasalahan orang lain. Kalian nggak mendapatkan hal yang kalian ingin dengan cara meminta, tapi kalian mendapatkan hal yang kalian inginkan dengan cara bernegosiasi. Skill keempat adalah skill komunikasi. Nggak peduli bro seberapa pinter diri kita, kalau kita nggak dapat mengkomunikasikan pengetahuan yang kita punya, pada akhirnya pengetahuan kita nggak benar-benar akan bermanfaat. Mungkin lo pernah bertemu dengan seseorang yang nggak pinter-pinter amat, tapi karirnya lebih bagus dibanding orang yang beneran pinter. Kalian pasti tahu kan perbedaannya dari mana? Ya, perbedaannya itu dari segi komunikasi. Seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, pasti dirinya akan lebih unggul dibanding orang sekitar. Terlebih lagi bila orang tersebut ingin memiliki karir yang baik di perusahaan. Bos kalian itu cenderung akan memilih seseorang yang jago ngomong dibanding orang yang pinter tapi nggak bisa ngomong ataupun nggak dalam ngejelasin. Dan jika kalian tahu orang jago ngomong yang kalian lihat, itu bukan karena bawaan dari lahir. Tapi emang jam terbangnya itu udah lebih banyak dan persiapannya juga udah lebih matang. Jangan kalian pikir gue ngomong di konten ini itu tanpa persiapan. Itu namanya mustahil. Semua yang gue sampaikan di konten ini itu udah gue rencanain secara matang. Bahkan gue tulis kerangkanya sedetail mungkin, walaupun persiapan aja udah masih kurang bila nggak diikuti sama latihan dan mindset yang benar. Terkadang yang ngebuat kita sulit untuk berkomunikasi karena kita terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kira-kira apa yang gue sampaikan ini relevan gak ya? Kira-kira apa yang gue omongin bener gak ya? Nanti kalau respon orang lain buruk sama diri gue gimana ya? Pikiran berlebihan atas apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, itu hanya akan membuat kita takut dalam menyampaikan pendapat kita. Kalian gak akan berani tuh ngomong kalau kalian menunggu sampai kalian benar-benar 100% yakin sama apa yang ingin kalian sampaikan. Percaya bro, kalau kalian pasti akan merasakan nervous, kalian akan merasakan grogi, nggak peduli seberapapun yakin kalian sama apa yang kalian sampaikan. Bahkan orang yang udah pengalaman sekalipun, mereka masih merasakan hal ini. Bila kalian ingin memiliki komunikasi yang baik, yang pertama, persiapin hal yang ingin kalian sampaikan. Yang kedua, fokus sama pesan yang ingin kalian sampaikan. Jangan fokus sama orang lain. Yang ketiga, gunakan bahasa sesederhana mungkin. Yang keempat, perbanyaklah latihan. Gue yakin skill komunikasi kalian itu pasti jauh lebih baik
bila kalian implementasikan hal ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gua kali ini.